Kata Mbah Buyut, rumah itu adalah cerminan orangnya. Jadi kalau rumahnya bersih, pasti orangnya pembersih ya, kebersihan gitu loh. Tapi kalau orangnya ya kuproh, enggak ya. Ya kalau rumah bersih itu intinya itu enak dilihat, kurang nyamuk dan lain sebagainya. Dan hari ini saya bersih-bersih belakang. Sudah lama nggak bikin vlog, hari ini saya ngevlog ya. Pokoknya inilah kegiatan pagiku setelah suami pergi dan saya tadi sempat bolang nanas. Setelah itu saya sarapan dan hari ini setelah itu baru saya nyapu-nyapu di belakang kamar mandi yang numpuk. Sebenarnya ini beberapa hari yang lalu sudah saya sapu, tapi saya kadang-kadang biarkan numpuk aja karena di belakang tuh banyak nyamuk yang membuat kakiku korengan. Jadi hanya beberapa hari satu kali aja. Dan saya kumpulin, nanti rencananya mau saya bikin untuk bedengan mau nanam lagi, nanti mau saya pakai untuk pupuk organik begitu guys. Jadi saya kumpulkan aja di sini. Yang jelas kalau lihat plastik itu plastik yang lama-lama begitu guys. Memang banyak tumpukan plastik, padahal udah banyak juga yang dibakar-bakar, tapi ya sedikit demi sedikit lama-lama nanti akan bersih gitu aja guys. Inilah kegiatanku di pagi hari ini. Setelah ini apalagi, tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk follow juga guys, dan like, share semuanya ke video-video ke orang-orang terdekat Anda, biar akun ini berkembang gitu loh guys. Dari dulu stagnan aja gitu, biar dapat duit dari sini ya kan. Mau muka duitan ini ya. Setelah nyapu tadi, proyek saya selanjutnya adalah bikin selokan untuk di belakang kamar mandi guys, karena ini airnya mengalir tidak beraturan kemana-mana. Jadi bikin tanah itu becek, rembes dan lain sebagainya. Pokoknya nggak enak gitu loh guys. Dan bikin nyamuk-nyamuk itu berkembang biak di sini. Mereka bukan hanya satu tetapi banyak teman-temannya. Jadi kalau pagi hari itu mereka nyerbu ke dalam rumah, dan kalau sore juga sama nyerbu ke dalam rumah. Nyamuknya bukan hanya kecil guys, tapi besar-besar banget. Jadi saya itu mulai untuk berpikir gimana caranya membasmi nyamuk-nyamuk ini. Ini sebenarnya dulu pernah juga saya bikin, tapi kayak dulu tuh kayak akhirnya dieker-eker binatang ayam-ayam yang tidak punya etika itu guys. Jadi akhirnya kembali lagi seperti ini, dan akhirnya hari ini itu aku bikin lagi. Dan untuk sampingnya itu kalau aku bekas galiannya itu aku puk-puk gitu guys. Jadi aku padatin gitu biar tidak dieker-eker mereka. Jadi nanti kalau kedapatan mereka, kalau mereka datang nanti ku balang apa ku lempar mereka biar tidak ngeker-ngeker lagi. Jadi inilah, kalau meskipun kalian lihat ini kamar mandinya kayak gini ya, tidak apa-apa, yang penting nyamuknya tidak banyak gitu loh guys. Jadi saya kadang-kadang aduh bikin kakiku korengan ini gara-gara nyamuk. Terus ya karena tangan saya juga gatal, kalau kena nyamuk itu kan gatal, jadi tangan saya juga ikut gatal, dikorek-korek, digaruk-garuk, akhirnya lah jadi korengan gitu guys. Namanya juga perempuan, kalau menyangkul menggali itu kan juga kurang tenaga ya guys. Jadi memang dimaklumin aja, tidak terlalu dalam. Dan inilah hasilnya. Dan ini pun sudah berkeringat bercucuran. Saya sudah tidak terbendung lagi, dan akhirnya saya tidak tahan juga karena sudah gatal-gatal. Ku taruhlah lagi, dan ternyata papa mertua melanjutkan misi saya untuk bikin selokan. Saya dengar-dengar papa mertua ngapain di belakang, ternyata dia lanjutkan karena tadi memang tidak sampai ke bawah sana. Agak kesulitan memang. Tidak apa-apa. Hayo, siapa yang nyebut buah seperti ini namanya buah rambutan, padahal banyak macam-macam buah yang seperti ini. Itu namanya banyak. Ada Aceh, ada rapiah, ada binjai, ada lebak bulus, antalagi, dan juga ada sinyonya. Ada juga yang jenisnya itu dia gundul guys, jadi tidak ada rambutnya. Jadi inilah ya macam-macamnya. Jadi jangan bilang semua sejenis ini rambutan. Dan ini rasanya emang enak. Rambutan itu lebih cenderung kayak asam dan juga kulitnya nggak ngelupas guys. Tapi kalau yang ini itu ngelupas. Yang binjai itu biasanya itu kecil, yang meskipun masih hijau tapi dia ngelupas, manis, enak gitu.
rapinya juga. Jadi emang macam-macam, jadi jangan semuanya dibilang rambutan ya guys. Biasanya itu di orang di luar Jawa yang bilang semuanya ini rambutan ya guys. Ini rasanya enak, sedap, mantap gitu guys. Nah, ini mumpung duriannya sudah habis, jadi sasaran berikutnya adalah buah rambutan yang dimakan. Kembali lagi ke rambutan guys. Kalian senang tidak makan ini? Sebenarnya ini bukan zaman sekarang ini bukan buah yang mahal. Kalau zaman dulu orang banyak cari, tapi sekarang tuh kayak teranak tirikan gitu loh guys. Jadi kalau ada buah yang lainnya, kenapa harus makan buah ini gitu kan? Makanya kemarin waktu musim buah ada rambutan, langsa dan lain-lain tuh ini kayak terabaikan gitu. Hai guys, dengan racikan bumbu ini aku mau bikin apa ya? Ini dia. Panaskan margarin dulu sampai dia mencair. Kalau sudah mencair, masukkan bawang jahat dan bawang baik guys. Bawang merah dan bawang putih. Aduk-aduk biar tidak gosong sampai harum semerbak, seharum dirimu. Setelah itu baru dimasukkan cabai hijau dan daun bawang, campur aja di satu biar cepat prosesnya gitu ya guys. Langsung diaduk-aduk sampai rata, dan juga masukkan daun salam. Kalau daun salam ini untuk tambah pengharum juga guys. Aduk sampai nanti sekiranya matang, baru nanti proses selanjutnya. Dan ini dia kol ya. Kenapa pakai kol? Sebenarnya kalau di Jawa itu ada yang namanya putut. Jadi ini sebenarnya request suami ya guys, bikin masakan mama mertua yang di Jawa. Lalu dimasukkan juga ikannya, dan ini ikan tongkol. Kalau biasa di Jawa itu pakai namanya putut guys. Apa tahu kalian putut atau tidak? Putut ya, itu sejenis daun bawang tapi dia agak keras gitu loh guys. Dan itu bagusnya itu biasanya dibikin untuk tumis-tumis pakai gini, dan juga botok. Tahu nggak botok? Siapa yang suka botok? Kalau orang Jawa biasa makan botok. Seperti biasa, jiwa-jiwa ibu rumah tangga biar tidak terbuang, campur aja jadi satu, tambah roiko ya guys, biar semakin pintar. Saya tidak pakai micin ya guys, tambah garam, baru tambah kecap, sor sampai nanti kecapnya itu kayak coklat gitu. Kalau nanti kurang ya tinggal tambahin lagi guys, karena memang kuncinya itu di kecap juga. Semua sih bumbunya juga jadi harus saling ini ya, terkoneksi pokoknya saling terkait gitu ya guys. Jadi tidak bisa satu lebih satu kurang gitu ya. Dan diamkan sebentar dulu guys sampai bumbunya itu meresap dan juga sayurannya itu matang, bener-bener matang.